Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan kami bertiga di Selamat Pagi Indonesia. Kali ini bersama saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo. Dan saya Gemma Tanjung. Pemirsa, ini masih Banyak menjadi perhatian perbincangan juga ya. karena masih berlangsung juga untuk proses pendinginannya di Plaza Glodok. Sampai saat ini juga masih berjibaku para pemadam kebakaran yang harus kita apresiasi ya, karena bahkan mereka tuh sampai kelelahan, sampai harus ada yang kekurangan oksigen. Ya, ini di Jakarta Barat ya Jason ya. Nah, dari data terakhir pemirsa, dilaporkan ada 11 orang yang hilang, tapi 4 yang baru teridentifikasi. Maksudnya sudah dipastikan ya, ada 4 korban yang tewas. Ditemukan di sana tapi belum bisa teridentifikasi identitasnya siapa. Nah, ini adalah papan yang kemudian menjadi nama-nama orang yang masih hilang, itu dilaporkan oleh keluarga ataupun kerabat teman dan ditaruh siapa kontak personnya di sana. Nah, ini adalah papan dari BNPB pemirsa. Dan itu diupdate secara real time begitu ya, ketika memang ada update terbaru langsung dilaporkan di posko yang memang dekat dengan lokasi kebakaran. Dan kalau tadi berbicara soal ada 4 orang yang ditemukan meninggal dunia, saat ini jenazahnya dilaporkan sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan memang kebakaran di Glodok Plaza ini membuat para petugas pemadam kebakaran mulai kelelahan pemirsa. Karena kan kebakarannya itu hari Rabu malam ya, kurang lebih sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi kemudian api itu baru benar-benar bisa padam itu kemarin. Artinya butuh waktu bahkan hampir 1 hari untuk bisa memadamkan api. Bahkan kalau kita lihat kemarin sore itu masih asapnya masih membumbung tinggi sampai dengan kemarin sore. Dan proses pendinginan ini cukup lama juga ya, Gemma. Seperti Gemma tadi sudah sebutkan pemirsa, kalau bahkan dalam proses pemadaman sampai dengan pendinginan ini ada petugas yang harus mendapatkan perawatan dengan bantuan oksigen di sana karena terkena hipoksia atau kekurangan oksigen, sampai kita bisa melihat kalau petugas itu mengalami sesak nafas di sana. Oke, dan kalau kita lihat tadi dari gambar dari drone ya, ini ada 3 lantai yang terdampak ya atas kebakaran ini ya, lantai 7, 8, 9. Tapi ternyata menyebar apinya sampai ke lantai dasar. Nah, inilah yang menyebabkan kebakaran ini begitu besar, kemudian berdampak pada banyak ya di sekitarnya. Arus lalu lintas tidak bisa berfungsi di sana, tidak ada yang lewat di sekitar Glodok Plaza. Tapi kita akan dengarkan pemirsa, ada keterangan yang disampaikan perwira piket Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, namanya Pak Joko Susilo. Kita dengar. Iya, pemirsa, ini para petugas juga sudah menginformasikan kepada para keluarga yang mungkin kehilangan sanak saudaranya untuk melapor ke Rumah Sakit Polri untuk memberikan data-data yang diperlukan oleh pihak rumah sakit ya, untuk mengidentifikasi, karena memang kalau kita sampai saat ini belum ada yang berhasil teridentifikasi karena masih sulit untuk diproses. Kalau kita lihat kemarin dari pernyataan para petugas bahwa para korban ini ditemukan sulit diidentifikasi karena memang untuk sidik jarinya sudah tidak bisa dicek. Kemudian juga untuk barang-barang mungkin seperti KTP dan lain-lain sudah tidak ada. Jadi pihak keluarga yang merasa keluarganya ini tidak ditemukan dalam kejadian ini diharapkan langsung melapor ke Rumah Sakit Polri. Betul, dan kemarin ketika dikonfirmasi di Breaking News Metro TV juga apakah mereka ini yang korban hilang adalah pengunjung atau memang mereka yang bekerja, dan sampai dengan kemarin pun masih dikonfirmasi, belum bisa dikonfirmasi apapun apakah mereka ini memang hanya pengunjung biasa atau mereka yang pekerja di Glodok Plaza. Kita coba dengar ya, Jason, Gemma, apa yang disampaikan oleh Joko Susilo terkait dengan apa yang kondisi terkini di sana. Total laporan bertambah jadi 13 jiwa dari laporan masyarakat yang kita impun, kita catat. Di sini lanjut kita masih terus melakukan proses pencarian. Jadi untuk saat ini masih proses pemadaman, pendinginan dan pencarian penyisiran dari korban yang dilaporkan oleh masyarakat. Kalau pencarian masih dilakukan, kalau proses evakuasi untuknya dihentikan sementara kapan? Ya, ada 1 korban yang masih tertimpa reruntuhan. Jadi di atas itu semua atap yang terbuat dari baja rubuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.